Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Gania dengan nomor induk mahasiswa 2002070. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian studi epidemiologi. Epidemiologi itu apa sih? Epidemiologi merupakan studi tentang distribusi dan determinan penyakit pada populasi manusia. Istilah ini berasal dari kata epidemi, yang tampaknya berasal dari kata epidemi juga. Kata yang digunakan oleh Hippocrates ketika menggambarkan penyakit ketika mengunjungi orang-orang. Definisi tersebut dapat dipecah menjadi kata kunci. Yang pertama, definisi tersebut dapat dipecah menjadi kata kunci sebagai berikut. Yang pertama, ada ilmu. Mengapa ilmu? Karena ilmu pengetahuan merupakan dasar dari ilmu kesehatan masyarakat. Epidemiologi menggunakan metode ilmiah melalui metode penelitian dan biostatika untuk menarik kesimpulan yang benar, valid, dan dapat diandalkan untuk jangka panjang, reliable. Yang kedua ada distribusi. Kenapa distribusi? Karena epidemiologi mempelajari distribusi frekuensi dan pola dari penyakit atau masalah kesehatan berdasarkan tempat, orang, dan waktu. Pendekatan ini sering disebut dengan epidemiologi deskriptif. Yang ketiga ada determinan. Epidemiologi mempelajari determinan penyakit pada populasi. Metode ini sering disebut sebagai epidemiologi analitik. Dalam epidemiologi analitik, hubungan kasual antara paparan dan kerja penyakit dipelajari. Penggunaan istilah determinan meliputi faktor dan penyebab dari penyakit tersebut. Faktor resiko didefinisikan sebagai hal-hal yang meningkatkan peluang atau kemungkinan penyakit atau masalah kesehatan, terlepas dari apa yang ada hubungan sebab dan akibat. Oleh karena itu, dalam epidemiologi analitik, kita tidak hanya menanyakan apa, siapa, di mana, dan kapan, tetapi dan bagaimana. Yang keempat, ada keadaan atau peristiwa terkait kesehatan. Dahulu penyakit menular memang banyak menjadi pertimbangan dari epidemiologi, tetapi hal ini tidak sepenuhnya benar, karena praktek epidemiologi saat ini menunjukkan bahwa epidemiologi juga tidak diterapkan pada kejadian kesehatan dalam pengertian yang lebih luas. Dengan demikian, selain masalah infeksi, masalah lingkungan, masalah kronik, masalah perilaku dan trauma juga menjadi objek dari epidemiologi. Nah, di sini ada jenis penelitian epidemiologi. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada observasional. Observasional ini tidak melakukan atau tidak memberikan perilaku pada subjek penelitian. Observasional dibagi lagi menjadi dua. Ada deskriptif dan analitik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskriptif. Nah, epidemiologi deskriptif ini mengevaluasi semua keadaan yang berada di sekitar seseorang yang dapat mempengaruhi sebuah kejadian kesehatan. Misalnya frekuensi dan pola frekuensi digunakan untuk menilai tingkat kejadian, sedangkan pola dapat digunakan untuk membantu epidemiologi analitik yang menunjukkan faktor resiko. Lalu ada U, siapa saja yang terkena atau terpengaruhi, ada when, kapan mereka terpengaruhi, dan yang terakhir ada where, di mana mereka terpengaruhi. Nah, tujuan epidemiologi deskriptif ini yang pertama memberikan informasi tentang distribusi penyakit, yang kedua memberikan pengetahuan tentang alamiah penyakit, dan yang ketiga merumuskan hipotesis. Nah, deskriptif ini juga dibagi lagi, ada case report, laporan khusus. Case report atau laporan khusus ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan manifest klinis, perjalanan klinis, dan progresif kasus. Nah, case report ini mendeskripsikan secara klinis, mendiagnosa, dan memberikan terapi kepada dan memberi terapi khusus. Dan hasil kerja. Case report ini mendeskripsikan secara klinis, mendiagnosis, dan memberi terapi kepada kasus-kasus hasil klinis yang diperoleh.
Selain tidak mendapatkan kasus perbanding, hasil klinis yang diperoleh mencerminkan variasi biologis yang lebar dari sebuah kasus. Lalu ada case series. Case series merupakan hasil studi epidemiologi deskriptif tentang serangkaian kasus yang berguna untuk mendeskripsikan skrotum penyakit, manajemen klinis, perjalanan klinis, dan progresis klinis. Terapi desain studi ini lemah untuk memberikan bukti kausal, karena pada case series tidak dilakukan perbandingan kasus dengan non-kasus. Nah, lanjut ke epidemiologi analitik. Nah, epidemiologi analitik ini merupakan penelitian analitik yang membandingkan kelompok-kelompok untuk menentukan adanya peran dan berbagai faktor resiko. Tujuannya untuk menentukan faktor resiko, untuk menentukan keefektivitasan intervensi, menentukan juga faktor yang mempengaruhi progresis kasus. Lalu ada Lalu saya akan mencoba menjelaskan mengenai epidemiologi analitik. Nah, epidemiologi analitik ini menguji hipotesis dan menaksir besarnya hubungan yang terpengaruh paparan terhadap penyakit. Penelitian epidemiologi analitik ini membandingkan kelompok-kelompok untuk menentukan adanya peran dan berbagai faktor resiko paparan dalam menyebabkan sebuah penyakit atau masalah kesehatan. Desain dari penelitian analitik yang sering digunakan dalam penelitian epidemiologi adalah cross-sectional, cross-control, dan cohort. Nah, lanjut kita membahas tentang cross-sectional. Nah, cross-sectional ini itu membahas variabel yang bebas dan terpengaruh dinilai secara mutual pada satuan. Nah, lanjut kita membahas cross-sectional. Variabel-variabel dinilai hanya satu kali saja. Variabel-variabel diukur menurut keadaan pada waktu digunakan observasi. Nah, dikenal pula sebagai studi prevalence. Lalu ada penelitian kasus kontrol, merupakan suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko paparan dipelajari dengan menggunakan pendekatan. Dimulai dengan mengidentifikasi pasien dengan efek atau penyakit tertentu dan kelompok tanpa efek. Kemudian dilihat dari faktor risiko yang dapat menentukan mengapa kelompok kasus terkena efek tersebut. Lalu lanjut ke cohort. Nah, cohort ini penelitian epidemiologi analitik yang bersifat observasi, di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang yang terkena penyebab terpapar dengan sekelompok lainnya yang tidak terkena penyebab yang tidak terpapar. Kemudian dilihat akibat yang ditimbulkan, diketahui penyebab, dilihat akibatnya. Nah, sifat umum dari cohort ini mengacu pada masa depan. Pengukurannya tidak dilakukan secara bersamaan. Mungkin begitu saja. Bersamaan. Mungkin Mungkin segitu saja. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.